Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah sholat zuhur yang saya hormati, melanjutkan kegiatan kita sejenak, mendengarkan, menyimak kajian zuhur walaupun sebentar ya. Mudah-mudahan satu huruf, satu kalimat ada ilmu yang bermanfaat yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab yang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Para jemaah sekalian, di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala tersurat menyebutkan pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu kita. Di dalam Al-Quran misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini surat An-Nisa 36. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku, jangan kau sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Kemudian setelah Allah memerintahkan agar beribadah yang ikhlas, jangan menyekutukan Allah, disandingkan dengan wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua hendaknya kita berbuat baik. Para jemaah sekalian, sejenak saya ingin menyampaikan mengapa saya spontan pada kesempatan kali ini menjelaskan bagaimana kita ini penting untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena saya baca berita tadi, ada tradisi misalnya di negara Jepang itu. Jadi kalau sudah tua, kalau sudah jompo itu dibuang ke hutan. Nah, kalau sekarang diterjemah sederhananya itu dititipkan ke panti jompo. Nah, ini fenomena ini ada, dan saya lihat di data itu sekitar 800 panti jompo dengan penghuni atau binaan sekitar 25.000 orang. Ini data tahun 2004. Saya membayangkan ini bangsa kita Indonesia tidak boleh membiarkan tradisi orang tua yang sudah renta kemudian dibiarkan, tidak dihormat, tidak dijaga. Jangan sampai berpikir ini beban. Jangan. Yang pertama saya mengatakan jangan karena perintah Allah, kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya surat yang lain, surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, dan Allah telah memerintahkan, alla ta'budu, jangan kau menyembah, illa iyyahu, kecuali kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kau berbuat baik. Malah hadisnya agak tegas ini, termasuk akbarul kabair, dosa yang paling besar. Besarnya besar itu apa? Dosa yang paling besar yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan kepada Allah. Kemudian wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua kita. Wa syahadatu zur, termasuk menjadi saksi tapi saksi palsu. Ya, wa syahadatu zur, bersaksi tapi saksi palsu. Ini hadis sahih dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Ini saudara-saudara sekalian, artinya jelas
kita dalam Islam itu dianjurkan untuk menghormat, berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya izin sejenak saya kutip dulu di dalam kitab ini. Misalnya para jemaah sekalian, hadis menegaskan tentang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ini mendengar Quran, mendengar hadis ini ada berkahnya nanti. Insya Allah paham tidak paham itu ada yang nyangkut kepada hati. Ridha Rabbi fi ridhal walid. Ridhonya Tuhan kita Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wa suhtullahi fi suhtil walid. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Nah, ada para jemaah sekalian, satu hadis yang saya pikir-pikir ini penting jadi renungan. Renungan apa? Renungan bagi kita. Yang pertama, misalnya ada melihat anak-anak kita, na'udzubillah ya, tidak nurut kepada kedua orang tuanya. Itu jangan-jangan perilaku atau akibat sebab perilaku kita tidak hormat kepada kedua orang tua. Maka Rasulullah mengingatkan begini, birru aba'akum, berbaktilah kamu kepada bapak ibumu, tabirukum abna'ukum, maka anak-anakmu akan berbakti kepada kamu sekalian. Ini menariknya apa? Menariknya kebaktian anak atau perbuatan baik anak kita ini dikaitkan dengan perbuatan baik kita terhadap kedua orang tua. Kadang begini, ya Allah ini bagaimana anak saya kok nggak nurut misalnya. Coba pendekatannya apakah cuma sekedar marah, ya, menghukum? Mari kita bersama-sama berpikir, jangan-jangan saya ini tidak berbakti kepada bapak dan ibu saya. Jangan-jangan ada kesalahan. Lah, ini ditanamkan ke dalam hati. Makanya cari cara sekiranya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, khususnya kedua orang tua kita yang bernama ibu ya. Karena ada peringatan secara khusus dari ketika Rasulullah SAW ditanya siapa yang harus dihormati, maka para jemaah sekalian yang terakhir itu sampai 3 kali Rasulullah mengingatkan ibumu, baru kemudian ayahmu. Para jemaah mengutip ada sebuah kisah, yakni di zaman Sayyidina Rasulullah SAW ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini terkenal orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli berjamaah. Satu ketika Abdullah bin Salam ini sakit parah dan sampai menjelang kematian, sakaratul maut. Pada saat itu datanglah Sayyidina Rasulullah SAW menyampaikan, "Qul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Artinya ditalkin sama Nabi, Abdullah bin Salam, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita kan ditalkin Pak ya. Saya ini sarankan kepada Bapak dan saudara sekalian, kalau ada di antara keluarga kita yang sedang sakaratul maut, pesan saya ditalkin. Kupingnya itu ditalkin dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Paling tidak kalau sudah mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, itu diam, yang lain diam, kiri kanan nggak usah ditalkin lagi. Maksudnya ditalkin tidak usah diajari lagi, agar apa? Akhir daripada ucapan yang keluar daripada si calon mayit adalah la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah diucapkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah akan masuk surga. Singkat cerita para jemaah sekalian, ternyata yang namanya Abdullah bin Salam ini falam yakulha, tidak bisa ngomong, padahal ahli ibadah, ahli berjamaah, pokoknya orang baiklah. Akhirnya Rasulullah SAW tertegun, la haula wala quwwata illa billah. Coba Bilal, panggillah Bilal ila imratihi.
tanya kepada istrinya, bagaimana ini kok bisa begini? Akhirnya para jemaah sekalian, diceritakan kalau soal ibadah, ahli ibadah, sholat berjamaah, ahli sedekah. Tetapi ternyata dia punya ibu. Nah, ibunya ini coba tanyakan ada apa dengan ibunya. Ditanyakan secara singkat, faqalat wa ma dzalika, faqalat wa ma dzalika. Dijawabnya, ya Rasulullah, anak saya Abdullah bin Salam kalau soal ibadah sudah tidak diragukan lagi, nggak ada lawan lah, hebat. Tapi dia pernah menyakiti hati saya dan dia mendahulukan istrinya daripada saya. Pernah satu ketika, dan saya itu sampai hari ini sakit hati saya. Nah ini para jemaah sekalian, akhirnya Rasulullah SAW minta keikhlasan ibunya karena sudah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, diikhlaskan sama ibunya, akhirnya beliau bisa mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat syahadat. Ini para jemaah sekalian, sampai Rasulullah SAW mengingatkan, para sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, jangan sampai sekali-kali engkau menyakiti kedua orang tuamu. Nah ini pesan Sayyidina Rasulullah. Untuk itu mari kita bersama-sama dalam kesempatan ini memahami secara utuh bahwa orang tua ini adalah jimat kita. Saya mengatakan jimat ya, sing siji ini di rumat, maksudnya orang Jawa, dijaga benar. Termasuk istri. Mohon maaf, kalau saya membayangkan diri saya, ini ibu, ini istri, ini bagaimana sekiranya seimbang, ini jadi sayap kita untuk terbang, kira-kira begitu. Nah ini kadang-kadang kita itu tidak bisa menghormati kedua orang tua, tidak bisa menghormati istri, menyalahkan keadaan. Nah dalam hal ini mari kita bersama-sama sadar bahwa ternyata kedua orang tua, khususnya ibu, ini adalah kekuatan bagi kita. Terus bagaimana Pak Kiai kalau sudah wafat? Pernah satu ketika Sayyidina Rasulullah SAW ditanyakan, bagaimana kalau bapak ibu saya sudah wafat? Jawaban Rasulullah, ya tasaddaqu anhuma, bersedekah untuk kedua orang tua. Terserah, bersedekah dengan apa? Ya kalau ada uang. Kalau tidak ada, sedekah itu kan tidak hanya uang. Di zaman Sayyidina Rasulullah ada salah seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya, orang kaya itu enak ya, banyak pahalanya. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna, mereka puasa, kami juga puasa. Mereka punya kelebihan. Apa kelebihannya? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah. Akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan begini, bukankah aku telah memberikan kepada kamu sesuatu yang kamu bisa bersedekah? Sedekah pakai apa? Saya nggak punya uang. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, setiap bacaan tasbih sedekah, bacaan tahlil sedekah, bacaan takbir sedekah. Pokoknya kalimat-kalimat thayyibah, perbuatan baik bisa dijadikan sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Makanya di sini para jemaah sekalian, menariknya di Indonesia itu ada tradisi, misalnya tradisi ihda'us sawab, mengirimkan pahala, dengan tradisi tahlilan. Saya memaknai sederhana, maksud daripada itu semua adalah ihda'us sawab, menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah wafat. Dan ini pengaruhnya besar, kepada kehidupan kita. Jadi kalau kira-kira kita hidup kok beling santan ya, rezeki ini susah amat saya. Coba tanya, pernah nggak kita kirim Fatihah? Misalnya ada kotak amal, atau kalau bisa, saya menganjurkan sekarang itu lebih mudah lagi dengan wakaf. Wakaf Quran boleh, wakaf uang boleh. Sekarang banyak lembaga yang menerima wakaf uang. Wakaf uang tidak harus jutaan, bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 100.000. Itu kan wakaf itu lebih bertahan daripada sekedar sedekah. Nah ini para jemaah sekalian, dan insya Allah ini bagian daripada cara kita untuk menjaga bagaimana sekiranya kehidupan kita di dunia ini baik. Ini para jemaah. Jadi ya tasaddaqu anhuma, bersedekah. Kemudian au bi'amit ta'am, atau memberi makan, atau membaca Quran. Ya diam-diam begini saja, ya Allah,
Saya ini pingin berbakti kepada kedua orang tua ibu saya. Saya mau kirim Fatihah. Ya Allah, kirimkan Fatihah, pahalanya Fatihah ini saya kirimkan kepada ibu saya Al-Fatihah. Nyampe. Tapi kalau saran saya, samperin kuburannya. Beda. Bapak ngirim uang ke saya, transfer, nyampe. Kan begitu Ustaz. Tapi kalau Bapak datang ke saya bawa uang, kan beda rasanya. Kita juga demikian. Al-Fatihah, ya pakai bahasa Indonesia sajalah. Al-Fatihah saya khususkan pahalanya kepada guru-guru saya, kepada kedua orang tua saya. Al-Fatihah, nyampe. Malah mereka dikatakan, mal mayyit fi qabrihi illa kal wariqil mughawis. Mayit di dalam kubur tidak ubahnya orang yang tenggelam minta tolong. Senang mereka itu kalau dikirimin Fatihah para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita, dan mari kita putus, jangan sampai terputuslah mata rantai yang mana yang harus kita selesaikan ini. Tradisi naruh orang ke panti jompo. Mohon maaf, saya tidak menuduh. Jangan-jangan yang ini, orang ini yang di panti jompo ini mungkin tidak baik kepada kedua orang tua. Terus anaknya begitu. Bagaimana ini cara sekiranya putus ini mata rantai ini? Ayo mulai dari kita sekarang. Dari mana ya Pak Kiai? Kita berbakti kepada orang tua. Nanti anak-anak kita tidak akan menelantarkan kita. Ini banyak cerita begini Pak. Kemarin saya kedatangan salah satu jemaah. Kiai, bagaimana Kiai? Ini masalah warisan. Kenapa? Ini saya berantem sama anak saya rebutan warisan Kiai. Anak saya ini kurang ajar, nggak bisa diatur. Ibu, udah stop dulu, nggak usah diskusi kata saya. Dengan saya ibu duduk yang benar, mari baca Fatihah. Untuk bapaknya ibu, untuk almarhum yang sudah meninggal. Ini para jemaah sekalian, saya kan putus semacam itu saja biar langsung praktek. Alhamdulillah, ada berkahnya. Nyambungnya ruh kepada kedua orang tua kita itu menyebabkan kehidupan kita makin baik, rezeki kita makin baik. Ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada yang bertanya silakan, kalau tidak ada saya tutup. Cukup ya? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Yai, mana yang diutamakan atau approach-nya seperti apa Pak Yai antara ibu atau orang tua kita dengan saya berhadapan dengan istri Pak Yai karena penghasilan kadang dialokasikan Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Baik, terima kasih. Ini kaitannya dengan bagaimana ini kalau istri dan ibu ini kadang-kadang kan bingung kita. Istri minta belanja banyak, ibu kita juga harus dihormati. Para jemaah sekalian, saya tidak ingin membenturkan. Memang masing-masing punya dasarnya. Hormat kepada ibu kuat dasarnya, malah dikatakan akbarul kabair, dosa yang paling besar. Tapi catat juga bahwa termasuk dosa adalah ketika kita tidak memberi nafkah kepada istri. Jadi saya mengatakan kewajiban memberi nafkah adalah suami kepada istri. Kan begitu kan? Terus orang tua, apakah wajib kita memberi nafkah? Wajib memberi nafkah kalau dia tidak mampu. Jadi yang wajib kita nafkahi adalah istri. Makanya saran saya dikompromikan Pak. Dikompromikan. Saya kalau melihat sebuah dalil seakan-akan ini saling tarik-menarik, ini kalau bisa dikompromikan. Baik di dalam dalilnya maupun di dalam prakteknya. Musyawarahlah sebaik-baiknya. Bagaimana sekiranya hak daripada masing-masing itu tidak terbengkalai.
Kafa bil mar ini dosa terhadap menyia-nyiakan istri. Mohon maaf. Kadang kita, wow, kalau istri kan ada bekasnya, kalau orang tua itu kan tidak ada bekasnya. Nah, menurut saya ini diadu macam begini kayaknya nggak bijak. Saran saya baca juga kafa bil mar'i isman ayyudai'a mayyakut. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa, ini tukang berbuat dosa apabila dia punya istri tidak dikasih nafkah. Ini jelas hadisnya. Terus bagaimana singkatnya, bagaimana caranya? Menurut saya nih, setelah saya baca ini harus memberi hak masing-masing. Cuma kalau hak nafkah ke istri, saya ulang, hak nafkah kepada istri. Orang tua kalau masih mampu kan tidak wajib memberi nafkah. Maka dalam hal ini sampean ukur sendiri masing-masing. Saya bilang tadi ibarat sayap kanan, sayap kiri. Istri dan orang tua ini penting untuk dijaga haknya masing-masing. Saya pikir demikian. Nanti bisa ngomong berdua saja. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, mari kita bersama-sama dalam majelis ini kita tutup dengan pembacaan Fatihah. Ayo kita praktekkan Fatihah ini, kita khususkan kepada kedua orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita semuanya ya Allah. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan Al-Fatihah kehidupan kita makin baik, anak-anak kita menjadi soleh dan solihah. Taqabbal minna ya Allah bihurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf, sehat semuanya dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.